Salam sejahtera, salam kasih dalam Kristus Kepala Gereja bagi sidang jemaat yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan atas cinta kasih campur tangan dan pertolongan daripada Dia Kristus yang adalah Kepala kita. Maka kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan atas kehidupan kita, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini, saudara. Di mana kita tahu semua pemerintah menganjurkan agar masyarakat harus tenang, tinggal di rumah agar mempersempit ruang geraknya virus corona. Dan hal ini berpengaruh kepada sidang jemaat yang sudah tidak lagi datang ke gereja untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tetapi, namun bukan berarti kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Dia. Perlu kita tahu, sekalipun mungkin kita tidak datang ke gereja bertemu Tuhan Yesus, tetapi Dia masih punya kesempatan untuk bertemu dengan kita dengan cara mengunjungi rumah kita masing-masing. Hal ini terbukti dengan kita membaca satu ayat pada Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Kita tahu semua cerita ini terhadap jemaat Laodikia, di mana Tuhan Yesus sudah memuntahkan mereka keluar dari mulutnya. Ini fatal, saudara, karena mereka suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Di sana juga Tuhan Yesus menganjurkan mereka atas segala kesombongan mereka, saudara, untuk bisa membeli pakaian dan seterusnya. Kita bisa membaca secara keseluruhan ayat-ayat di atas sebelum ayat 20 ini, saudara. Tetapi bukan berarti akhir dari segalanya, bukan berarti finish. Karena pada ayat 20 berkata, Tuhan Yesus masih mau mengunjungi rumah-rumah jemaat Laodikia. Dan jika ada yang membuka pintu mereka, Dia akan masuk ke dalam, makan bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, saudara. Apa hasilnya kalau kita menerima Tuhan Yesus di rumah kita, saudara? Kalau kita kembali berkaca, melihat pada kisah cerita di dalam Perjanjian Lama terkait bangsa Israel ketika mereka mulai keluar dari Mesir, saudara. Di sana, saudara, terjadi kematian bayi-bayi sulung, maupun dari manusia orang Mesir maupun dari binatang, saudara. Di saat itu benar-benar kematian di mana-mana, tangisan terjadi di mana-mana. Tetapi yang luar biasanya, saudara, ketika di rumah bangsa Israel, di ambang pintu rumah bangsa Israel, ada darah domba Paskah. Maka ketika pembinasa itu lewat, dia melihat darah itu, dia tidak masuk ke dalam rumah bangsa Israel yang ada tanda darah pada ambang pintu mereka. Itu berarti Israel lolos dari kematian, maut. Puji Tuhan. Itu di ambang pintu. Apalagi kalau Tuhan Yesus itu masuk dalam rumah kita. Apa yang terjadi, saudara? Tentunya saya meyakini ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Saudara masih ingat cerita tentang Sakeus. Begitu Sakeus menerima Tuhan Yesus masuk di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan bagi seisi rumah ini. Sakeus bukan orang miskin. Sakeus bukan orang tanpa jabatan. Dia orang punya kedudukan. Dia orang banyak uang, saudara. Tetapi tidak menjamin keselamatan. Keselamatan hanya dijamin oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus ada dalam rumah kita, kita tak perlu takut, tak perlu khawatir dengan virus corona, saudara. Dengan persoalan masalah yang sedang terjadi. Karena Dia menjamin keselamatan, Dia protek hidup kita, protek rumah kita, agar terjadi keselamatan bagi rumah kita dan seisi rumah kita, saudara. Puji Tuhan. Bahkan ayat ini berkata, kalau Tuhan Yesus itu masuk dalam rumah kita, Dia akan makan bersama-sama dengan kita. Berarti keselamatan dijamin, pemeliharaan Tuhan juga terjamin atas hidup kita dari satu pribadi. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita tak perlu takut, tak perlu khawatir dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini.
Mau jadi apapun dunia ini, kita butuh keselamatan, kita butuh pemeliharaan dari satu pribadi, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan keraskan hatimu, saudara. Izinkan Dia masuk dalam rumahmu, rumah secara pribadi, rumah dalam nikah, rumah tangga, bahkan rumah secara fisik. Maka pertolongan, jaminan dari Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam persekutuan Philadelphia.